kumur-kumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Tak kenal maka ta'aruf, maka dari itu izinkan saya untuk berta'aruf dulu. Perkenalkan, nama saya Septidiah Indriani dari kelas KIM 3B dengan NIM 22083036032. Di sini saya akan mereview beberapa hadis untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi al-hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Hasmi Haswana. Yang pertama, saya akan mereview tentang hadis pentingnya mengajar. Hadisnya yaitu idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang artinya, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu ada sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hadis tentang jujur. Bagaimana bunyinya sebagai berikut. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah, ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada syurga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah, ia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yaitu hadis yang ketiga itu hadis tentang ikhlas. Yang dimana bunyinya itu innamal a'malu binniyati wa innamal limri'i ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat itu ada dalil tentang bersyukur, yang bunyinya itu sebagai berikut. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Yang dimana artinya itu adalah seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur,
dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yaitu hadis tentang bersabar dalam musibah, di mana bunyinya seperti ini. Indallahi min jur'atin ghaidin kadhamaha btigo'a wajhillahi ta'ala. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan atau menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Selanjutnya itu hadis yang ke-6, itu hadis tentang adab, di mana bunyinya seperti ini. Bi'annahul akhdhu bimakarimil akhlaqi, yang artinya al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam kitab Fathul Bari nomor Fathul Bari 10/400. Berikutnya yaitu hadis tentang kebersihan, yang dimana bunyinya seperti ini. Tanadhafu bikulli ma istata'tum fa innallaha ta'ala banal islama 'ala nadhafati wa la yadkhulul jannata illa kullu nadhif. Yang artinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Berikutnya atau yang terakhir itu ada hadis dalam berlomba dalam kebaikan, di mana hadisnya itu berbunyi seperti ini. Wasallama qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan suatu bagian dari dunia ini. Hadis sahih riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim nomor 118. Kurang lebih segitu review hadis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.